Rogo Sukmosai. Ada zodiak Aquarius yang ada di Semarang. Seorang laki-laki berumur 33 tahun yang hidup dengan orang tuanya. Dan dia memilih untuk tidak menikah karena ingin menjaga orang tuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. 5 hari. Di sini ada zodiak Aquarius yang ada di Semarang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Aquarius di kota Semarang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 33 tahun yang hidup dengan orang tuanya. Dan dia memilih untuk tidak menikah karena ingin menjaga orang tuanya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki yang berumur 33 tahun. Dia memilih untuk tidak menikah, ingin menjaga ibunya yang berumur 68 tahun. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki ini. Kenapa dia tidak menikah dan ingin menjaga ibunya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, dan ternyata laki-laki ini adalah anak sematawayangnya. Bapaknya sudah meninggalkan dia sejak kelas 1 SD. Bapaknya meninggalkan dia. Dan si laki-laki ini, si Aquarius, dia bekerja sebagai pemulung.
di Semarang. Dia hidup dengan ibunya dan memakai sepeda ontel. Oke. Setiap dia mulung, dia bawa ibunya. Dibonceng belakang, dibuat seperti apa ya? Tempat Kayu aja. kayu buat ibunya duduk dengan nyaman, dikasih busa. Ya Allah. Bonceng. Yang like, comment, dan share adalah si Aquarius ini. Ya, walaupun hiburannya satu-satunya ya pintu misteri dengan ibunya. Ibunya matanya sudah tidak awas lagi dan pendengarannya juga tidak terlalu bisa mendengar ya. Jadi kalau misalnya nonton pintu misteri dikencengin, dia ajak deketin baru bisa mendengar. Dan dia selalu bilang, "Bu, ini saya masukin Bu, siapa tahu ada orang-orang baik nanti akan membantu." 2 bulan. Like, comment, dan share. Tidak pernah absen untuk menonton pintu misteri. Ya, pagi memulung, siang sore memulung. 30.000, 40.000 ya dikumpulkan dia. Dan tinggal di bawah kolong jembatan di Semarang. Di Semarang ya. Ya. 33 tahun, anak Aquarius. Ibunya 67 tahun. Pakai jilbab, luyu, sudah tidak segar lagi. Dibawa kemana-mana karena alasannya kalau ditinggal kasihan ibunya, takut kalau misalnya ditinggal karena sendirian. Ya, jadi kemana-mana bawa sepeda ontel itu bawa ibunya, dan ibunya pun meluk anaknya. Umur 33 tahun. Ya, jadi kalau sudah dapat karung ya, jadi karung di belakang, ibunya di tengah, dia pakai sendal ontel dengan semangatnya. Ya, ya. Tapi kok Kimacan katanya miskin, kok punya handphone? Handphone itu kebutuhan kita. Sekarang Masa iya orang miskin, orang tidak mampu tidak boleh pakai handphone, dan handphonenya tidak bagus kok, cukup untuk bisa melihat, menonton. Ya, janganlah menilai seorang dari handphone, kecuali dia itu pemulung terus handphonenya iPhone. Nah, mungkin ya, kalian bisa bilang seperti itu. Kan banyak sekali handphone di bawah 1 juta, di bawah 500. Ada. Jangan pernah mengejat seorang seperti itu. Ya, kenapa tidak jual saja itu? Jadi yang kalian pikir orang yang tidak mampu itu tidak berhak untuk melihat hiburan, tidak punya hak untuk bermain internet, jangan. Ya, kenapa saya membantu seperti itu? Walaupun dia punya handphone, karena saya tahu tujuan Tuhan mengirim saya untuk membantu dia, pasti ada tujuan, bukan karena handphonenya. Ya, dan ibunya lecok sekali Mas Jawir, lecok, kehujanan, kepanasan, tapi ibunya gak mau lepas dari anaknya, dan anaknya pun tidak merasa beban, ya. Orang berumur 33 tahun masih menyuapin ibunya, menjaga ibunya dengan segenap hati. Ya, saya penasaran. Akhirnya saya Rogo Sukmo Aquarius, laki-laki berumur 33 tahun. Apa yang dimimpikannya pada saat itu? Ya, dia membelikan ibunya kambing. Jadi keinginan ibunya itu tinggal di desa, merah kambing, memberi makan kambing. Tapi sampai saat ini di umur 33, si anak ini belum bisa mewujudkan keinginan ibunya. Ya, dan akhirnya si Aquarius bawa 1 kambing dan saya bawa 5 kambing. Macan, ya, bawalah 5 kambing ini, kasih orang tuamu. Betapa bahagianya dia bawa 6 kambing ke depan ibunya. Ya, di situ dibelai-belai dengan berbagai macam warna.
Wah, bagus-bagus kata dia. Nanti ibu ngarit, ambil makanannya. Iya bu, ini buat ibu. Dan saya bilang kepadanya, ini hanya hiasan. Ya, kalaupun kamu belum bisa mewujudkannya, saya yakin sekali suatu saat kau akan bisa mewujudkannya. Amin ya Allah. Jaga ibumu, karena harta satu-satunya adalah ibumu. Bahagiakan ibumu. Ya, bahagiakan ibumu. Kenapa kamu tidak mau menikah? Saya takut Kimacan. Kalau saya menikah takut ibu saya tidak bisa saya bahagiakan nantinya. Ya, bahagiakanlah ibumu. Berjuanglah mumpung kau masih sehat. Besok kau harus semangat untuk mencari rongsokan. Iya, Kimacan. Dan ternyata di bawah kolong jembatan itu cuman beralaskan apa namanya? Kardus. Bukan Mas Cawil. Terpal. Kayu, Oke. papan-papan tapi sudah dibuat dia. Oke. Ya, ada kasur, mungkin dapat kasur dari Bekas-bekas ulung dia ya. Dan ibunya yang diselimuti. Ya, dan saya bisikin lagi, besok yang semangat. Ya, akan ada orang yang membantumu nantinya. Alhamdulillah. Dan ternyata besoknya hujan melanda kota Semarang. Dari pagi sampai sore. Dan akhirnya dia bilang dengan ibunya, Bu, kita nggak bisa cari rongsokan Bu ya, hujan Bu. Ya nggak apa-apa, nanti aja kalau misalnya sudah reda. Dan ternyata redah pun selesainya jam 10 malam dari pagi. Ya, karena kalau ngobok-ngobok sampah itu kalau basah tidak terlihat sampahnya. Ya. Akhirnya pas sore dia belanja, beli makan ibunya 1 bungkus berdua. Semoga semoga hujannya redah nanti malam Bu. Nanti kalau misalnya malam hujan redah, kita cari rongsokan lagi Bu ya di sampah-sampah, siapa tahu ada sisa-sisa yang belum diambil orang. Oh iya. Habis setelah makan ibunya tidur. Mau bangunin Gak enak. Lelah banget ibunya. Tiba-tiba jam 1 malam ibunya bangun. Ayo, katanya mau kerja, ambil sampah. Ayo, ibu temenin. Tapi sudah tengah malam Bu. Gak apa-apa, ibu temenin. Dan dia masih ingat pesan saya. Ayo, keluarlah dari itu. Ya, dia mulai keluarkan sepeda ontelnya. Sepeda ontel ya? Sebenarnya sudah kayu. Ya, dia rakit lagi tempat duduk ibunya. Seperti ini, dikasih busa biar ibunya bisa duduk dengan nyaman dan meluk. Dan ibunya pakai jilbabnya khusus sekali, jilbab pendek seperti ini. Lalu tangan panjang didudukinya, ibunya dinaikin. Berjalan keliling mencari rongsokan. Jadi cara dia mencari rongsokan itu distandarin. Ibunya tidak diturunin. Oh, ibunya tetap di sepeda. Dia cari dan tidak jatuh loh Mas Cawil. Kayak seperti ada kokohan gitu loh. Oh, lanjut. Ya, cari. Gak ada Bu. Ya udah nggak apa-apa. Naik sepeda lagi. Kehujanan. Tapi hujan rintis-rintis. Tapi tetap semangat. Jam 1:30 malam. Dia cari rongsokan dengan pakai senter. Ya, dari situlah saya 2 hari sebelum saya rogosuk mau kepada Aquarius, saya menemuin salah satu spiritual yang ada di Semarang. Saya datangin spiritual itu untuk saya pesan, tolong bantu 2 orang manusia yang perlu bantuan, seorang ibu dan anaknya yang sedang menggunakan sepeda yang mulung. Kau tunggu di jam 12 sampai jam 12 di daerah situ. Ya, akhirnya spiritual itu membantu apa yang saya minta. Ditunggu tempat itu. Dan spiritual itu pakai motor. Ya. Dia nunggu sebelah kanan jalan, dan anak itu laki-laki dan ibunya berjalan ngelewatin dia.
Apa yang dilakukan si spiritual itu? Dia menangis dulu di situ. Karena ada orang di jam seperti ini masih naik sepeda tengah malam dengan ibunya yang tua. Dia lama. Ya Allah, betapa beruntungnya saya bisa membantu orang-orang itu, ya Allah. Good. Ya, good. Akhirnya dia ikutin dari jauh. Dia ikutin dari jauh dengan menggunakan motor. Sampai di mana anak ini berhenti? Betul, berhenti di tempat tong sampah. Dia berhenti dapat tong sampah, dia standarin lagi sepedanya, kobrak-kabrik, dapatlah gelas-gelas, masukin, ditaruh di belakang ibunya. Ikutin terus oleh spiritual itu. Ikutin. Sampai pada saat di pemukiman. Di pemukiman sampai yang terbesar. Dilihat si Aquarius kobrak-kabrik dari bawah sampai ke atas. Ibunya duduk dengan dia pengen ngelihat anaknya bekerja. Dan spiritual itu menunggu dan tidak habisnya meneteskan air mata. Ya Tuhan, terima kasih telah menunjukkan orang-orang ini buat saya bantu Tuhan. Dari sekian banyak orang yang dibantu spiritual itu, baru kali ini dia menyentuh hatinya. Karena tidak bisa membahagiakan orang tuanya pada saat dia sukses saat ini. Dia lihat di situ. Setelah dia hapus air matanya, dia langsung cium tangan kepada ibu itu. Cium tangan dan anaknya dipanggil si Aquarius. Sini. Ngapain kamu tengah malam? Mulung, Pak. Cari sampah buat dijual nanti pagi. Kenapa tengah malam? Karena dari pagi sampai malam tadi hujan, Pak. Baru bisa reda ini. Wah, sambil dia gemetar. Sambil dia gemetar si spiritual itu. Ya Allah, kenapa kamu ajak ibumu tengah malam seperti ini? Ibu tidak bisa tinggal sendirian, takut kalau di tempat rumah, kata dia. Tinggal di mana? Di sana, Pak. Dia tidak tahu kalau itu di kolong jembatan. Di mana, Pak? Di sana, Pak. Kan jauh dari sini. Iya. Kamu naik sepeda setiap hari? Setiap hari, Pak. Ngajak ibumu? Iya, Pak. Ibumu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ibu sehat-sehat. Ibunya ketakutan, Mas. Nggak apa-apa, Ibu. Kami membantu. Ya. Tahu? Pas setelah itu diantar ke rumahnya, nangis lagi spiritual itu. Gila ya. Orang bisa bahagia hanya tinggal di bawah kolong jembatan. Kita yang tinggal rumah mewah, tempat mewah, berkecukupan, tidak pernah bersyukur. Dari situlah bersyukur. Ya. Dibelikan nasi 2 bungkus, ini uang 50.000 oleh spiritual itu. Istirahatlah. Besok pagi saya akan datang ke sini lagi jam 8. Gak usah kerja dulu. Spiritual itu pulang dan merencanakan sesuatu. Tidak bisa tidur spiritual itu. Ya, tepat jam 8. Spiritual Semarang telah mempersiapkan kontrakan. Satu kontrakan di pinggir jalan. Dan di depannya itu ada seperti garasi. Dan nyuruh orang-orang untuk orang-orangnya ya, untuk membuat warung kecil depan. Warung kecil. Ya. Sambil menyuruh orang membuat warung kecil dan mempersiapkan perabotan-perabotan yang ada di sana. Pintarnya spiritual ini mengajak si Aquarius dan ibunya itu ke sarapan. Ibu pengen sarapan apa? Aduh, terserah aja. Ditanya dengan Aquarius, ibu pengen apa? Sepertinya dari kemarin pengen gudeg, Pak. Ayo. Masih tetap menggunakan sepeda. Dan spiritual itu menggunakan motor dari belakang. Ya. Sampai ke tempat itu, makanlah ibu. Ibu makan silakan. Takut-takut Mas Jawir bilang ke Aquarius, kita nggak ada uang loh. Kenapa, Bu? Kita nggak ada uang, Mas. Ibu makan sepuasnya. Yuk makan saja.
betapa lahapnya dan senangnya ibunya. Tapi memang ya, orang-orang yang mempunyai kekurangan ya, makanya tuh takut-takut dan segan gitu ya Ki. Ya, itu membuat meneteskan orang spiritual itu tidak ada henti-hentinya. Dan sampai si ibu itu nanya, "Mas kenapa nangis?" "Saya nggak tega ngeliat kalian," gitu ya. Setelah ditelepon dari orang-orang dari spiritual itu ya, untuk mempersiapkan itu semua sudah selesai. "Ayo Bu, saya sudah siapkan tempat buat kalian, tempat yang layak. Semoga ibu dan anak ibu suka." "Oh iya Mas." Masih takut-takut. Dan akhirnya ditaruh di tempat situ. "Iki opo? Ini tempat tinggal kalian sekarang. Jangan pikirkan bayaran. Jangan pikirkan sehari-hari. Nanti kamu saya ajarkan untuk berdagang, berjualan sambil kamu jaga ibu di rumah." Apa yang dilakukannya? Pas nyium tangannya si spiritual itu lepas. "Jangan. Terima kasihlah kepada Tuhan." Langsung sujud syukur. Si Aquarius sujud syukur di tanah, bermohon kepada Tuhan, tanda terima kasihnya kepada Tuhan. Akhirnya dipeluk oleh ibunya. Ya, dan sampai saat ini, alhamdulillah, Aquarius sudah menemukan tempat yang layak. Amin. Toilet ada di dalam. Alhamdulillah. Kasur yang empuk. Alhamdulillah. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Dan di depan sudah dilengkapin jualan-jualan sembako. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Belajar berjualan, belajar berdagang. Betul. Tuhan mengangkat derajatmu Aquarius melalui spiritual itu. Ya, jaga orang tuamu. Jangan mengecewakan orang-orang lainnya yang membantumu. Ya, inilah hadiah oleh Tuhan atas kesabaranmu, atas baktimu kepada orang tua. Bahagiakan orang tuamu selagi masih hidup. Ya, jaga orang tuamu. Saya kasih waktu 3 hari untuk kamu belajar berdagang. Ya. Jadi, apapun bantuan yang diberikan oleh spiritual itu dibuat kenangan. Dan untuk spiritual Semarang, terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih telah mewakilkan saya untuk membantu saudara kita yang ada di Semarang. Amin. Semoga Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah. Kelapangan hati, ketenangan hati dan pikiran. Amin. Dan semoga rezeki-rezekimu yang kamu dapatkan saat ini menjadi berkah. Amin ya Allah. Buat kamu, keluarga dan orang lain. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat dari si Aquarius di Semarang. Jangan pernah sia-siakan orang tuamu. Jangan pernah kalian tidak hargain orang tuamu. Ya, rezekimu ada di kaki orang tuamu. Kita tidak sangka seorang pemulung yang hidup berdua dengan ibunya akhirnya diberikan rezeki besar oleh Tuhan melalui orang-orang baik. Percaya tidak percaya, hanya Aquarius lah dan ibunya yang bisa merasakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekarang nontonnya Pintu Misteri sambil jaga toko sembako nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi lah ya sebuah cerita Rogo Sukmo. Banyak hal yang bisa kalian ambil dari perjuangan seorang Aquarius ya, yang mencintai, menyayangi ibunya dengan kondisi apapun ya, dengan kesusahan apapun, tapi tidak menyurutkan keikhlasannya. Ini loh ya Raya, ikhlas itu yang sangat sulit gitu kayaknya. Di dalam kondisi keadaan apapun Tidak pernah mengeluh, tidak tidak pernah menyalahkan Tuhan. Betul. Tidak menyalahkan keadaan, selalu bersyukur. Masya Allah.
Itu tadi makanya kenapa Tuhan pun juga pasti mudah untuk mengangkat derajat orang, karena di dunia ini masih banyak orang yang baik gitu ya Ki ya. Masih banyak orang-orang yang menjadi tangan-tangannya Tuhan untuk membantu kita, semuanya itu masih banyak. Tapi kembali lagi, pantaskanlah diri kita agar bisa dibantu itu dengan apa? Yaitu tadi dengan sebuah keikhlasan, dengan bekerja keras, dengan tidak mengeluh kondisi apapun gitu ya Ki ya. Karena banyak sekali sudah, mohon maaf ya, Mas Jawir itu juga miskin. Banyak orang yang miskin, kerja males, suka ngeluh, suka komplain, suka bilang bagaimana aku mau bahagiain orang tua, bahagianku aja sulit ngono. Itu yang keblinger. Buktinya si Aquarius dengan keadaan kurang bagaimana, memulung, tapi bisa tuh membahagiakan ibunya. Karena kebahagiaannya si Aquarius dengan standarnya kalian yang suka marah-marah, yang suka komplain-komplain dan suka membenci Tuhan, standarnya kalian yang terlalu tinggi. Ya, cobalah seperti si Aquarius, mensyukuri, bisa berbahagia bersama, ikhlas. Akhirnya apa? Ada suatu momen pasti Tuhan angkat derajatnya itu seketika. Ya. Belajar yang pintar untuk pembukuan jual belinya. Ya, karena apa? Kan dia tidak punya pengalaman untuk berdagang. Betul. Jadi walaupun sudah lengkap, tapi belum dioperasionalkan, karena dia harus tahu modal dan jual. Karena tidak seperti kita yang tahu harga modal, harga jual, terus pembukuannya seperti apa. Karena dia dari kecil mulung gitu ya Ki ya. Tenang aja, selama bisa dipelajari pasti bisa. Mas Jawir yakin kamu Aquarius bisa. Baik, macam nanti lanjut untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaan di awal bulan Februari 2024. Loh, kok Mas Jawir nangis nanti kalau ada si Aquarius, tas dong ya. Ya. Sebelum saya melanjutkan penerangan saya, seperti biasa saya mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana, ya, kita sebagai manusia jagalah kesehatan. Amin. Karena kalau kita sehat, sudah pasti kita bisa bekerja, mencari rezeki, dan berkumpul dengan keluarga. Inilah salah satu rahasia kesehatan saya selama ini, ya. Cara saya membersihkan energi negatif melalui minum, ya, dan juga untuk ketenangan hati dan pikiran, dan juga yang lebih spesialnya lagi untuk awet muda. Botol minum infus biokristal ini bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Kalau medis gimana Ki Macan? Ya, tetap kalian menggunakan obat dokter dan minumnya menggunakan botol minum kesehatan. Ya, botol minum kesehatan di sini di dalamnya ada batu kristal, batu alam, yang mana bisa menetral medan energi dalam tubuh kalian. Kalau kalian males-malesan, sudah mulai males-malesan, badan sudah rasa pegel-pegel, lemes-lemes, segera minumkan ini. Ya, minumkan ini. Kalau misalnya badan kalian sudah mulai kadang-kadang di jam-jam tertentu suka meriang, ya, panas dingin, was-was, tidur tidak nyenyak, minumkan ini. Didoakan. Bukan botol ini yang sakti. Botol ini hanyalah media. Kita bermohon kepada Tuhan melalui botol minum kesehatan ini untuk bisa menyembuhkan tubuh kita dari serangan-serangan penyakit dan ilmu-ilmu astral. Betul sekali. Untuk penyakit medis dan non medis ya, si Aquarius tidak berhenti untuk bersedihnya. Jangan bersedih-sedih, bahagia, air mata bahagia ya. Betul. Udah aja nangis, kalau nangis terus Mas Jawir kok memoro mewek terus iki ya. Kesababan energinya sampean, ayo bahagia ya. Doa terlebih dahulu ya. Nah. Ya. Minyak penarik rezeki. Saya buat khusus untuk orang-orang yang bekerja. Dilengkapi dengan minyak penarik rezeki ini atau minyak gandalan, ya. Orang-orang yang bekerja didampingi dengan ini. Karena minyak penarik rezeki ini bisa menarik rezekimu yang Tuhan berikan. Ya, karena banyak sekali di luar sana sebenarnya mereka mempunyai rezeki. Tapi banyak sekali orang iri, sirik, dengki, orang-orang terdekat yang tidak suka dengan kesuksesanmu, dengan rezekimu. Sehingga mereka menutup rezekimu dengan menggunakan astral. Ya, dan juga yang kedua, ya, kalau rezeki kalian terhambat,
susah sekali mendapatkannya, padahal sudah di depan mata. Tapi kok gagal terus dan cancel terus. Gunakan ini. Karena minyak kendala atau minyak penarik rezeki ini bisa melancarkan rezekimu yang tersendat dan tertutup dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Minyak kendala atau minyak penarik rezeki ini adalah untuk menarik rezekimu yang Tuhan berikan, yang sudah milikmu, ya, akan Tuhan berikan. Minyak gandala ini ada biangnya yang saya buat dari minyak ari-ari menjangan. Ya, saya campurkan ke minyak wangi. Jadi ini mohon maaf, yang membuat hebatnya itu dari minyak ari-ari menjangan, Iya, dimana bukan sembarangan ari-ari loh ya Rek ya, dan bukan sembarangan menjangan. Jadi mohon maaf kalau seandainya badukun sing negatif, sing levelnya mohon maaf ndak ngerti, ya pasti akan nyinyir. Tapi bagi spiritual yang sudah satu jalur pasti ngerti itu minyak ari-ari menjangan apa ya Ki ya. Nah ini nanti tidak hanya untuk ari-ari menjangan yang dicampur dengan bibit minyak wangi agar wanginya itu baunya itu wangi normal gitu, tidak nyong-nyong ngono ya Rek ya. Nanti Macan akan melengkapi dengan dengan kayu manis di dalamnya ya. Kayu manis untuk di dalamnya ini digunakan sebagai media saudara tak terlihat nih pun Mas Jawi dan Kimacan Gigi ya, yang akan membantu si pemakai. Jika nanti minyak gandalanya sudah habis, kayu manisnya diambil, itu simpen di dompet atau tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Cara pakai minyak gandala atau minyak penarik rezekimu kira ya, ambil satu ini nih, mohon maaf, oles stick segini, taruh di belakang daun telinga kalian, kemudian di dua urat nadi tangan, ambil Rek. Nah sisanya kio taruh endek ulu hatine sampean. Nah setelah itu silahkan berdoa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Ya, tapi saran saya ya, kalau kalian sudah menggunakan minyak penarik rezeki ini, pada saat rezeki kamu bisa ambil, ingat pesan saya, menabung. Oh iya, menabung, benar. Jangan kalian dapat rezeki, bagaimana caranya menghabiskan. Betul. Berarti kalian tidak menghargai uang. Betul. Ya, dengan adanya minyak penarik rezeki ini, saya sarankan untuk menabung. Jadi pada saat kalian tidak ada rezeki nanti, tabungan inilah yang membantu kalian. Betul ya, di saat rezeki banyak aja lali nabung ya, aja mbok entek-entek no ae. Untuk parfum Aura ya. Parfum Aura, parfum Sang Jagat, saya ingin menggunakan yang warna hijau. Hijau, wah hijau ini dasar samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum Aura ini bagus juga untuk kalian pakai beraktivitas sehari-hari ya, karena bisa mendeteksi energi negatif, membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan bisa menseleksi teman-teman yang toksik. Betul, ini loh parfum Sang Jagat, parfum Aura. Doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Parfum Aura, parfum Sang Jagat iki Macan akan dilengkapi gelang tricakra ya. Disemprot juga gelang tricakrane ojo lali. Wah, ket kinis-kinis Mas Jawir iki ya. Deno gak gampang gembengan tapi tetap gembengan ya Mas Jawir ya. Ini rek banyu mustika kinis-kinis Mas Jawir. Doa terlebih dahulu. Wah, sampun. Ya. Bisa dibacakan lagi? Baik. Zodiak yang akan keluar dari zona penderitaan di awal bulan Februari 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaannya di bulan Februari, awal bulan Februari 2024. di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan
kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, ojo lemes-lemesan, ojo leye-leye, itu semangat ya, Rek. Untuk kali ini saya ingin menerobos dimensi bulan Februari untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaan. Saya hanya menggunakan kartu oracle saja. Oh, Nah, untuk tarotnya kita simpan dulu. Kita lihat ada berapa zodiak yang keluar dari zona penderitaannya. Karma, karma kiretron. ya, karma baik. Yang saya lihat dari kartu oracle karma, yaitu angka 6. 6. Jadi ada 6 zodiak yang akan saya prediksi, ya, mereka akan keluar dari zona penderitaannya yang kemarin, sehingga mereka bisa hidup bahagia. Alhamdulillah. 6 zodiak. 6 zodiak mendapatkan karma baik ya di awal Februari 2024. Nah, keluar dari zona penderitaan. Alhamdulillah. Nanti kira-kira zodiak apa saja iki ya? Taurus. Pertama kita Taurus kira. Taurus. Cancer. Kedua Cancer. Leo. Leo. Libra. Libra kurang 2. Libra. Pisces. Wah, wow, Iwak terima jauh dikit naik daun loh ini ya ke hari kemarin, banyak bagus-bagus ini Pisces. Kurang 1 terakhir Ki. Gemini. Gemini. Waduh. Ya. Gemini. 6 zodiak yang akan saya prediksi. Mereka akan keluar dari zona penderitaan. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat energi apa yang mengelilingi dari 6 zodiak tersebut sehingga mereka bisa melompat dari keluar dari zona penderitaan. Ya, pohon dan akar, takdir yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk bisa keluar dari zona penderitaan itu. Ya. Mereka dikelilingin oleh elemen angin yang bisa merubahnya menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, kita lihat penderitaan apa yang akan mereka bisa lewati. Penderitaan yang terlewati. Di balik kesabaran mereka dari 6 zodiak tersebut, akhirnya mereka bisa melewatin permasalahan atau penderitaan dari hubungan keluarga. Oh, yang sedang dalam problem keluarga ya, Ki. Yang sedang dalam permasalahan keluarga, yang satu dia memutuskan untuk berpisah dari pernikahannya, yang dua akhirnya bisa ada orang menengahkan dari permasalahannya sehingga damai. Gitu ya Ki ya. Waduh, pokoknya intinya solusi dari problem keluarga ya Ki ya. Begitu nanti rujuk atau berpisah, pokoknya ada solusinya. Iya, awan pergerakan ya. Di sini akan dari 6 zodiak tersebut akan keluar dari zona penderitaan hutang piutang. Alhamdulillah. Ya. Yang saya lihat di sini hutang piutang satu demi satu sudah bisa kalian tutup. Amin. Sudah mulai kalian tenang, dan yang lain-lainnya bisa kalian atasin untuk bisa menunggu. Alhamdulillah, keluar dari zona hutang piutang. Amin amin ya rabbal alamin ya. Tenang hati pikiran je. Oh, musihir. Oh, dukun. Ya, dukun negatif di sini ya. Yang saya lihat di sini ya, banyak sekali hal-hal yang ditutup ya. Sebenarnya banyak orang-orang yang iri sirik dengki dengan 6 zodiak ini sehingga menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekinya. Ngoten ya Ki ya. Ya, dan sekarang Tuhan membuka melalui alam semesta rezekinya. Amin. Dan energi negatif dihempaskan dia. Jadi jangan khawatir, kalian di awal bulan Februari nanti sudah mulai
mengalir rezeki-rezeki kalian karena energi negatif yang menutup rezeki kalian sudah terbuka. Ngoten ya Ki ya, nanti kalau sudah dapat kebaikan seperti ini, ojo lali namanya ibadah, ojo lali berdoa. Ngoten ya Ki ya. Waduh, amin amin ya rabbal alamin. Akan bisa keluar penderitaan dari hukum. Ya, masalah dengan akan menang permasalahan hukum di pengadilan ngoten ya Ki ya. Akhirnya kalian bisa keluar dari permasalahan itu. Alhamdulillah, semoga kalian yang menang ini tidak mengulangi lagi permasalahan hukum ya Ki ya. Terhindarkan karena permasalahan hukum itu pasti menyita banyak pikiran dan tenaga. Celebration akhirnya kalian bisa keluar dari zona penderitaan lingkaran warisan. Lagi ya. Lingkaran warisan yang saya lihat di sini banyak sekali pertengkaran yang kalian dapatkan dari saudara antar saudara memperebutkan warisan. Tapi di bulan Februari nanti kamu akan mendapatkan solusi di situ semua dan kamu mengikhlaskan. Ngoten ya Ki ya. Iya. Lebih baik diikhlaskan saja. Ngoten ya Ki ya. Ini Mas Jawir kasih tahu ya yang bersifat warisan, nggak usah berantem. Kalian berantem sebesar sebanyak apapun warisan yang kalian dapatkan itu tidak akan berkah. Ini untuk si ahli waris, kalau sudah dapat wasiat itu dilakukan dengan benar. Ojo berusaha ngakali ya. Uang warisan itu malati loh ya. Power. Permasalahan yang saya rasakan di sini ya. Untuk saudara-saudara di luar sana yang susah sekali untuk mendapatkan jodoh. Ya, di bulan Februari kalian mempunyai power yang mana pesona dari kalian akan keluar. Jangan pernah salah pilih. Karena di bulan Februari akan ada beberapa orang yang akan mendekatimu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jangan pernah salah pilih. Karena sejatinya Tuhan akan mempertemukan orang-orang baik dan orang-orang jahat akan dipertemukan dengan orang-orang jahat. Ya. Semoga pada saat Tuhan memberikan jodoh, hati kalian baik sehingga dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi kalau kalian yang orangnya jahat, culas yo, kalau kalian ketemu jodoh, ikut jodohmu, ikut ya culas pisan. Mau jodoh baik ya perbaiki dirimu. Harus boten. Ya. Hai. Bener loh iki Mas Jawi gak ngenyek yo, tapi serius. Ya, pertengkaran. Ya. Pertengkaran kepada keluarga kandung ya. Pertengkaran kepada pasangan, pertengkaran kepada orang-orang terdekat, pertengkaran dengan teman kantor atau atasan. Ya, selama ini menjadi dendam kusumat, akhirnya satu sama lain akan meredam dan menjadi saudara lebih baik lagi. Jadi dari permasalahan tersebut ya yang lalu sehingga bisa menjadi introspeksi masing-masing dan membuat hubungan itu lebih baik dari sebelum. Masya Allah, Laras berarti ini menyikapi dengan hal yang positif ya. Kenapa nggak dari dulu jadi baik? Tapi ya proses kali ya. Tapi alhamdulillah. Ya. Bisa mengobatin penyakitmu yang saat ini tidak kunjung sembuh. Di bulan Februari akan banyak kemajuan, akan banyak pengikisan penyakit-penyakit dalam tubuhmu sehingga jauh lebih baik. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin iki ya. Yang masalah kesehatan Februari ada perkembangan lebih baik ya, ditingkatkan imunnya biar tetap sehat. Untuk kalian yang sering marah tanpa sebab, bad mood tanpa sebab, alam semesta akan membuat kamu jauh lebih dewasa lagi di bulan Februari. Sehingga setelah kalian dibuat oleh Tuhan dan alam semesta menjadi jauh lebih baik lagi karakter ya, rezeki satu demi satu akan bermunculan sehingga kalian bisa melewatin zona penderitaan kalian. Ternyata zodiak ini mendapatkan penderitaan itu dari karakternya. Tapi alam semesta akan merubah karakter itu sehingga jauh lebih baik dan banyak orang-orang yang suka dengan karaktermu.
perubahan karaktermu nanti. Waduh, alhamdulillah karakter yang positif, karakter baik ngono ya. Terus rek, ojo sampai ojo sampai menyerah untuk menciptakan energi positif, karakter positif. Ya, yang mempunyai usaha, kamu akan keluar dari zona usaha yang sepi. Di bulan Februari, untuk kamu yang mempunyai zodiak di sini, yang mempunyai usaha, ya, yang sepi. saya pastikan di bulan Februari sedikit demi sedikit akan mulai meningkat pendapatan omsetmu. Tapi ingat, ya, pada saat sepi kalian mengeluh, pada saat ramai juga kalian mengeluh. Nah, jangan sampai seperti itu. Rame semangat, kuatkan fisik, kuatkan tenaga, tetap tersenyum walaupun badan capek. Betul ya Ki. Ya, ingat toh saat sepi kowe ngeluh, tapi nanti pas rame ojo ngeluh, bersyukur kamu kali Ki. Ya. Visi ini artinya dari 6 zodiak tersebut ya. Ini yang terakhir ya. Oh iya. Dari 6 zodiak tersebut akan keluar dari zona penderitaan yang selama ini susah sekali mempunyai anak, hampir diceraikan oleh suami. Kau akan keluar dari zona penderitaan itu. Di bulan Februari kamu akan mendapatkan garis 2. Wah, alhamdulillah, ini mungkin yang diharap-harapkan lama ya Ki ya. Untuk kakak-kakak semuanya, selama memang masih ada rahim, teruslah panjatkan doa ngoten iki ya, karena mukjizat Tuhan itu nyata ya. Kecuali kalau udah nggak ada rahim ya susah. Betul. Tapi selama masih ada rahim, teruslah memanjatkan doa-doa kalian, berbuat baiklah, pasti Tuhan kalau memang sudah saatnya kun fayakun terjadi ya maka terjadilah ya Ki ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ini kalau untuk sifat dan karakter positif apa nih Ki? Ya, kita lihat sifat dan karakter yang mengelilingi 6 zodiak ini sehingga dia bisa keluar dari zona penderitaan. Generasi. Ada 3 karakter yang mengelilingi tubuh 6 zodiak tersebut. Yang pertama, mereka mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi. Wah, sabar. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Dan yang ketiga, jujur. Waduh, jujur katanya Ki ya, jujur, bertanggung jawab, kemudian mempunyai nilai kesabaran yang sangat tinggi. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Selamat untuk si 6 zodiak yang dilihat sama Ki Macan, yang akan mendapatkan atau keluar dari zona penderitaan di awal Februari 2024 dengan karakter-karakter positif yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kalian tidak ada karakternya yang positif, harus dimunculkan, dibuat, dibentuk. Ya, ojo bangga dengan karakter-karakter negatif. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri yang menginginkan media-media Nippon Kim Macam, ini nanti lihatan di akhir video, itu ada nomor teleponnya admin 1, admin 2, dan juga admin 3, dan juga ada di layanan toko online itu nama tokonya Pintu Misteri, carian di toko online TikTok dan juga di Shopee. Media-medianya Kim Macam itu ada buahnya ya Rek ya. Ini Mas Jawir jelaskan sedikit saja ini untuk Garam Mahacakra ini. Nah, Garam Mahacakra media Nippon Kim Macan ya, dimana di sini akan menyerap energi-energi negatif. Ini bagus untuk penyakit medis dan non medis karena akan menyerap semuanya melalui kotoran lewat kaki yang direndam dengan Garam Mahacakra. Kelengkapannya nanti akan disertakan ini dengan daun sirih kering dan juga bunga melati kering, dimana diritualkan secara khusus untuk membantu si pemakainya, direndam dengan air hangat. Jadi saat kalian rendam, kemudian kalian melakukan zikir dan wirid, semakin bagus. Nah, ini untuk penyakit medis dan non medis ya Rek ya. Apalagi kalau sudah punya ini dan punya botol minum kesehatan, habis kalian rendam sikile, kalian minumnya pakai botol kesehatan infus biokristal spiritual ya Ki ya. Mohon maaf Mbak Dukun negatif, ojo ketar-ketir, masih banyak yang akan di-up oleh Kim Macan media-media untuk membantu menangkal serangan-serangan negatif dari kalian Mbak Dukun negatif.
Ngoten nggih, matur nembah nuwun Ki Macan ya. Saate rek, ayo kita penontonipun Pintu Misteri mendoakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua butuh proses, bukan protes. Teruslah melangkah, walaupun itu terasa sangat susah. Ngoten ya Ki, ojo kakean protes makanya ya. Jalani aja dulu ya Ki, walaupun itu terasa susah. Tapi bukannya susah sih, tergantung dari mental hati dan pikiran kalian. Buktinya tadi si Aquarius ya, walaupun nggak punya kendaraan yang bem-bem, tapi dengan sepeda ontel bisa membawa ibunya kemana-mana. Oke ya, bisa mencari rezeki, bisa berjalan. Kalaupun seandainya nggak ada sepeda ontel, Mas Jawir yakin si Aquarius juga bisa jalan kaki. Iya. Ya Ki ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hasil Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo Virgo. yang ada di Madiun. Seorang wanita berumur 32 tahun yang ditinggal oleh suaminya, pekerjaannya hancur.